Masalah obesitas masih menjadi perhatian dunia karena merupakan faktor risiko berbagai penyakit tidak menular, seperti penyakit kardiovaskular, diabetes, dan juga hipertensi. Selain risiko kesehatan, orang yang obesitas seringkali mendapatkan perlakuan yang kurang baik karena bentuk fisiknya, sehingga banyak dari mereka yang terobsesi untuk mendapatkan tubuh yang ramping dan indah. Sayangnya nih, nggak sedikit yang menginginkan hasil instan, sehingga mereka mengikuti berbagai fad diets hingga mengonsumsi obat diet. Nah, apakah hal tersebut bisa menjadi solusi atau justru menimbulkan masalah baru? Yuk simak video ini. Menurut American Dietetic Association, fad diets merupakan diet populer tanpa dasar sains yang jelas yang menjanjikan penurunan berat badan secara instan tanpa perlu berolahraga. Wah, klaimnya sih menggiurkan banget ya. Maraknya fad diet sekarang ini nggak lepas dari peran influencer yang sering mempromosikannya. Bahkan, nggak sedikit yang sudah nulis buku tentang diet dan jadi bestseller loh. Padahal, belum tentu diet yang dipraktikkan aman untuk dilakukan orang lain. Mungkin kalian pernah dengar beberapa fad diets ini, yaitu Zone Diet, Atkins Diet, Dukan Diet, dan Ketogenic Diet yang termasuk dalam diet rendah karbohidrat. Ketika kadar karbohidrat dalam tubuh sangat rendah, tubuh akan menggunakan lemak sebagai sumber energinya. Caranya, asam lemak akan melalui proses ketogenesis untuk menghasilkan badan keton yang merupakan penyedia energi utama bagi sebagian besar jaringan tubuh, termasuk otak, saat keadaan puasa lama. Sayangnya nih, nggak semua organ tubuh kita bisa pakai lemak sebagai sumber energinya. Misalnya organ testis, medula ginjal, dan juga sel darah merah, yang cuma bisa pakai glukosa untuk dapat berfungsi normal. Penggunaan badan keton juga dapat mengganggu fungsi otak dan mengurangi produksi neurotransmitter excitatory. Terdapat pro dan kontra terkait diet-diet ini. Ada yang mengatakan bahwa diet keto bisa meningkatkan risiko penyakit kardiovaskular. Ada juga yang bilang kalau kedua hal tersebut nggak berhubungan secara signifikan. Dari situ kita bisa lihat kalau diet keto ini belum dipastikan aman untuk penggunaan jangka panjang, apalagi kalau nggak dipantau oleh dokter atau ahli gizi. Selain efek keton yang sudah dibahas tadi, asupan protein yang tinggi pada diet Atkins, Zone Diet, dan diet Dukan juga perlu dipertimbangkan. Awalnya, diet tinggi protein memang akan meningkatkan laju filtrasi glomerulus atau GFR, tapi lama-kelamaan akan menyebabkan hiperfiltrasi dan meningkatkan risiko terjadinya penyakit ginjal kronis. Makanya, orang yang punya riwayat penyakit ginjal harus hati-hati banget sama diet tinggi protein ini. Dalam sebuah penelitian randomized controlled feeding trial yang dilakukan oleh Buren dan kawan-kawan, ditunjukkan bahwa subjek yang menjalani diet rendah karbohidrat dan tinggi lemak selama 4 minggu mengalami peningkatan kolesterol LDL yang lebih banyak dibandingkan dengan kelompok kontrol. Bahkan, 5 subjek mengundurkan diri pada minggu pertama diet dengan efek samping seperti sakit kepala, kelelahan dan mual, serta perasaan tertekan. Diet tersebut juga membatasi konsumsi karbohidrat, termasuk buah dan sayur yang mengandung karbohidrat. Hal ini bisa menyebabkan tubuh kekurangan serat, vitamin, dan juga mineral yang sangat penting bagi tubuh. Nah, biar kita bisa menghindari fad diets, kita perlu tahu nih ciri-cirinya. Umumnya, fad diets memiliki ciri-ciri yang mirip. Kebanyakan fad diet sangat membatasi, bahkan menghilangkan satu atau lebih zat gizi. Fad diets juga sering dipromosikan dengan menyertakan foto sebelum dan setelah seseorang menjalani diet untuk menimbulkan ketertarikan orang lain. Aturan yang ditetapkan dalam fad diets juga cenderung sangat ketat, sehingga bakal sulit untuk bertahan dalam diet tersebut. Selain fad diets, banyak juga beredar iklan obat diet yang diklaim bisa membakar lemak. Banyak media yang mempromosikan produk, khususnya produk kecantikan dengan model yang bertubuh langsing, sehingga memperkuat keinginan seseorang untuk memiliki tubuh seperti model dengan cara membeli produk yang dipromosikan. Bahkan, 1 dari 4 orang membeli produk karena dipromosikan oleh influencer.
Padahal, influencer yang mempromosikan produk, khususnya produk diet dan kesehatan, belum tentu memiliki background kesehatan. Sehingga mereka belum tentu tahu efek samping dari produk yang dikonsumsi. Kebanyakan obat diet diklaim bisa membakar lemak. Padahal, pembakaran lemak terjadi kalau tubuh menggunakannya. Misalnya sebagai sumber energi utama saat istirahat dan saat berolahraga dengan intensitas ringan sampai sedang, seperti saat jogging atau saat lari jarak jauh. Latihan aerobik atau kardio yang teratur dapat meningkatkan pembakaran lemak tubuh secara efisien. Terdapat beberapa jenis obat diet yang diakui oleh FDA dengan masing-masing memiliki cara kerja yang berbeda. Obat-obat tersebut diantaranya adalah Orlistat yang bekerja dengan cara mencegah dekomposisi lemak dalam makanan menjadi asam lemak, Phentermine dan Wegovy yang bekerja dengan cara memengaruhi nafsu makan, serta liraglutid yang bekerja dengan cara mengurangi intake kalori. Namun, obat-obat tersebut hanya dapat digunakan pada kondisi khusus seperti berikut ini. Tentu terdapat efek samping akibat penggunaan obat diet tersebut, terlebih karena mereka bekerja dengan memengaruhi hormon dan otak. Liraglutid punya efek anorektik melalui aktivasi reseptor GLP-1. Kemudian, Wegovy memiliki efek samping seperti mual, diare, muntah, dan konstipasi. Bahkan, seorang wanita berusia 32 tahun dilaporkan mengalami kehilangan penglihatan setelah 6 hari mengonsumsi obat diet asal Korea. Hal ini diduga karena kandungan klorotiazid dalam obat yang dikonsumsinya. Pada tahun 2020, FDA menarik peredaran Lorcaserin dari pasaran, yang merupakan obat diet yang pernah mendapat izin dari FDA pada tahun 2012. Hal ini dikarenakan hasil uji pada 12.000 pasien selama 5 tahun yang menunjukkan bahwa berbagai jenis kanker lebih sering terjadi pada kelompok Lorcaserin. Padahal, FDA pasti punya pertimbangan khusus saat menyetujui suatu obat, tapi ternyata masih ada efek samping yang baru ketahuan setelah bertahun-tahun. Apalagi dengan obat diet yang dijual bebas di pasaran, kita nggak tahu efek seperti apa yang bakal ditimbulkan. Oleh karena itu, setiap orang yang mau memilih obat diet sebagai solusi penurunan berat badannya, perlu banget nih mikir berulang kali dan memahami risiko yang akan ditanggung ke depannya. Walaupun bahaya penerapan fad diets dan penggunaan obat diet dalam jangka panjang ini udah banyak dipublikasikan, masih ada aja orang yang ragu. Mungkin karena mereka pernah dengar ahli gizi merekomendasikan salah satu fad diets, diet keto misalnya, atau dokter yang meresepkan obat diet pada pasien. Diet keto mungkin bisa bermanfaat bagi kelompok tertentu, seperti penderita epilepsi, diabetes, atau dislipidemia. Obat diet juga mungkin bisa membantu penurunan berat badan pada pasien dengan kondisi khusus. Tapi perlu diingat ya, bahwa dokter dan ahli gizi itu punya pertimbangan khusus dalam menentukan intervensi bagi pasiennya. Pelaksanaan diet dan konsumsi obat tersebut juga berada di bawah pengawasan tenaga medis, jadi keamanannya bisa dipertanggungjawabkan. Penerapan fad diets dan konsumsi obat diet secara sembarangan tanpa pengawasan tetap nggak dianjurkan ya, karena dikhawatirkan malah menimbulkan efek samping yang berbahaya. Berat badan yang ideal memang merupakan impian semua orang. Tapi cara untuk mendapatkannya harus dilakukan dengan benar ya, karena tubuh bukan mesin atau teknologi yang bisa bekerja dengan instan. Semuanya perlu proses. Memasukkan makanan ataupun obat ke dalam tubuh juga nggak bisa sembarangan, karena apapun yang masuk ke dalam tubuh akan berinteraksi dengan zat-zat dan organ yang pada akhirnya dapat memengaruhi kerja tubuh. Perlu dipahami bahwa diet bukanlah hukuman, melainkan bentuk rasa syukur dan cinta terhadap diri sendiri. Diet yang sehat harus dilakukan berdasarkan gizi seimbang atau sesuai dengan kebutuhan tubuh, sehingga disarankan untuk berkonsultasi langsung dengan dokter atau ahli gizi untuk menentukan intervensi kesehatan yang sesuai. Dengan mengetahui bahaya fad diets dan obat diet, diharapkan kita bisa lebih bijak dalam mengambil keputusan terkait cara yang akan dilakukan untuk mencapai berat badan yang ideal.